Baik, salam. Halo. Baik, di sini saya akan memberikan cara pakai mengajar multidimensi. Nah, di sini saya akan memberikan dalam bentuk anak SMP yang berumur dari 12 hingga 15 tahun. Nah, di sini saya materi yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, saya akan mulai mengajar, silakan menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Tabeta Yuni Sujortuli. Ibu adalah ibu guru baru di tempat ini. Ibu masih muda, status ibu masih jomblo. Oke? Baik. Di sini Ibu akan membawakan materi yaitu tentang mengenal metamorfosis kupu-kupu. Baik, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dan memiliki siklus hidup disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis kupu-kupu terjadi secara sempurna. Mengapa terjadi secara sempurna? Kita lihat bersama bahwa kupu-kupu melewati berbagai fase, yaitu telur, nanti menjadi ular, lalu menjadi kepompong atau disebut pupa, terus dia menjadi kepompong pupa, yang pasti semua sudah tahu ya bentuk kepompong seperti apa, bentuk ular seperti apa, dan dia akan menjadi kupu muda, lalu dia menjadi kupu dewasa yang sangat indah. Nah, mengapa ibu mengatakan seperti itu? Ada yang metamorfosisnya kurang sempurna, yaitu seperti lalat, seperti nyamuk, nah, dan hewan-hewan lainnya berkembangnya dengan secara bertelur, tapi mereka tidak sempurna. Kenapa? Tidak melewati telur, menjadi ular dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bersama bahwa kalau kupu-kupu dia melewati akan siklus tersebut. Dia melewati akan mulai dari bertelur, menjadi ular, menjadi pupa, dan menjadi kepompong, dan menjadi kupu muda, menjadi kupu dewasa. Namun kalau kita lihat kata atau kita lihat ular, kita lihat lalat, dia tuh tidak seperti itu. Melainkan dia kalau telur maka dia akan menjadi langsung menjadi, kalau seperti kata kita lihat bersama, dia telur kan, tapi lalu dia berubah lalu menjadi langsung menjadi kata muda, lalu menjadi kata dewasa. Nah, itu tidak sempurna. Tapi kita lihat bersama bahwa metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sangat sempurna, karena dia melewati dari telur, ular, kepompong, ketupat, kepompong, menjadi kupu-kupu muda, menjadi kupu-kupu dewasa. Pada tahap ini ular memiliki tubuh yang panjang dan terbagi atas segmen. 3 segmen pertama membawa 3 pasang kaki sejati, tetapi juga memiliki 5 pasang bensik seperti pangkal kaki di panjang tubuhnya. Baik anak-anak, untuk bertahan hidup, ular akan makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Lalu setelah menjadi dewasa, ular akan membuat sarang dengan air liurnya. Ibu mau tanya, siapa yang sudah melihat ular daripada kupu-kupu tersebut? Bu. Nah, pasti sudah melihatnya kan? Dan juga sudah pernah melihat namanya kepompong kan? Ya, Bu. Nah, itu tidak asing lagi, dan kita sudah melihat akan kupu-kupu seperti apa. Nah, kita lihat lagi, setelah masa kita lihat bahwa dalam proses itu ular dia memakan akan dedaunan, bukan memakan seperti daging, bukan, tapi dia makan akan dedaunan yang ada. Nah, tubuh kupu-kupu dewasa dibagi menjadi 3 bagiannya, yakni kepala, dada, dan perut. Pada bagian dada terdapat 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap, sehingga kupu-kupu dewasa bisa terbang dan berjalan. Nah, kupu-kupu dewasa memiliki bentuk mulut yang panjang seperti tabung untuk menyisap madu dari bunga. Nah, kita semua pasti bisa melihat kan bagaimana kupu-kupu yang selalu tinggal pada bunga. Itu dia mencari akan sari makanan. Ya, baik. Setelah mencapai tahap dewasa, kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu dimulai lagi. Nah, setelah dia sudah menjadi besar lagi, maka metamorfosis akan dibentuk lagi. Dia akan menghasilkan lagi menjadi
lalu menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu dewasa. Nah, lebih lengkap lagi Ibu akan menunjukkan satu video dan kita akan bersama, kita bisa melihat bersama bagaimana cara untuk metamorfosis. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna, bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan monyet. Walaupun keduanya serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara monyet memiliki sayap yang berwarna gelap dan lebih aktif dalam mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara monyet memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, asik ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat gantinya, mereka mendapatkan gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar, di mana ada banyak predator. Tetapi, ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka waktu hidup kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, dia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, terbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Sekian. Oke. Baik, semua sudah melihat kan cuplikan yang tadi? Ya. Cara metamorfosis kupu-kupu. Sangat sempurna bukan? Ya. Oke, baik. Pada akhir daripada materi Ibu pada pagi hari ini, mungkin bisa ada yang bertanya? Berapa hari dia menjadi kupu-kupu? Oke, baik. Dalam tahap itu dia hanya butuh cuman 5 atau sampai 7 hari untuk dia menjadi kupu-kupu. Mungkin bisa ada lagi? Ibu, kira-kira itu kan kupu-kupu kakinya 3. Manfaatnya apa, Bu? Ya,
semua sudah mengerti apa penjelasan yang ada. Sudah dijelaskan? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini di bawah tugas. Kalian harus meneliti bagaimana cara metamorfosis yang tidak sempurna daripada belalang dan kata. Bisa semua? Bisa, Bu. Dari pertemuan kita pada pagi hari ini, kiranya tidak boleh mengetahui semua yang ada dalam lingkungan kita. Terima kasih.